Om Om Swastiastu. Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Bapak Ibu berada, pada hari Kamis pagi ini saya kembali berbagi sebagaimana biasa. Tema sederhana lagi. Saya lebih suka mengambil tema-tema sederhana. Kali ini kita bicara tentang bija. Kata bija seringkali kita dengar. Tapi apakah bija? Apakah bedanya dengan basma? Lalu di mana saja kita patut menggunakan bija? Lalu apa arti semua itu? Di studio kami telah hadir narasumber seorang penyuluh dari Kabupaten Kelungkung, Dewo Ayu Antari. Nah, Dewo Ayu Antari ini bersedia hadir bersama-sama kawannya Ayu Putri Surya Ningrat, ya, bersama. Katanya tes dulu sekali, nanti berulang kali bersedia hadir. Terima kasih kawan-kawan dan terima kasih kepada Kanep Agama Kabupaten Kelungkung yang telah mengizinkan merekomendasi penyuluhnya untuk berbagi. Bapak Ibu sekalian dan Dewo Ayu Antari, matur suksmo ya, sudah bersedia hadir berbagi konten-konten sederhana. Ya. Apa itu bija? Nah, terus. Titian juga matur suksmo dahar Ratu Haji Presiden menyapa pemirsa niki Ring Yuda Triguna Channel. Pastinya niki adalah momen yang sangat langka yang luar biasa nggih bagi Titian niki bisa berkesempatan mendampingi Ratu Haji senior Titian niki nggih. Nggih. Inggih ring lainane mangkin Titian makta indik napi nika bija atau kita yang biasanya dengar wija atau bija. Inggih pendengar sareng sami, biasanya kita di Bali umat Hindu setelah kita sembahyang kita pastinya nunas tirta dan nunas bija kita jangka panggih itu aja. Jadi hal-hal yang kita lakukan, ritual-ritual yang kita lakukan, ritual-ritual keagamaan ini pastinya memiliki arti. Nikah adalah tidak merupakan simbol-simbol kosong, tidak begitu ya. Semua simbol-simbol agama yang kita wariskan kepada kita nikah memiliki arti-arti yang sangat luar biasa. Malah makna yang dalam. Luar biasa nikah maknanya. Salah satunya nikah ring lainnya mungkin kita akan membicarakan indek wija atau bija. Yang titiang ulas saking asal kata kenten ke bawah lagi. Bija atau wija nikah berasal dari bahasa Sanskerta kan. Yang asal katanya adalah gandaksata. Ganda dan aksata yang berarti biji-bijian yang wangi dan harum. Jadi kalau kita melihat dari asal kata, jadi ketika kita membuat bija atau wija nih gitu lagi, otomatis kita usahakan mencari biji gitu. Kalau yang kita pakai kan beras gitu. Ya, biji beras. Inggih, biji beras nih yang bersih gitu. Diusahakan yang bagus, biji berasnya terremuk gitu. Apalagi hancur nih kan wenten. Jadi kita usahakan mencari yang bagus. Kemudian saat pembuatnya nih selain dibersihkan, kemudian kita isi dengan wewangian, misalnya air cendana gitu. Dan juga bunga-bunga gitu untuk meningkatkan bau harumnya gitu. Kalau yang namanya kita manusia kan kalau harum itu membuat senang gitu. Jadi niki dari asal kata sampun bau. Kemudian niki wonten maknanya nih. Jadi bija niki ada makna yakni sebagai simbol-simbol ketuhanan atau simbol siwa. Karena bija niki dianggap sebagai simbol Kumara gitu. Putra Siwa ya. Nggih, seperti yang kita tahu Kumara nika putra Siwa gitu. Jadi nika bahwa bija nika diberikan kepada kita umatnya untuk memakai agar membangkitkan atau menghidupkan simbol-simbol siwa yang ada di dalam diri kita. Karena
sesungguhnya asal kita memiliki percikan terkecil atau atma nika yang berasal dari Tuhan. Jadi mengingat lagi kembali asal kita. Hingga nika dari ya, unsur bija nika maknanya nih, kemudian wenten malih di mana kita meletakkan atau bija. Menggunakan bija. Ya. Nih, Di mana? Di mana? Inggih. Berapa banyak? Inggih. Wenten kocap ke baos. Ya. Penggunaan bija nika wenten 5 tempat. Ya. Disebut dengan pancasesa gitu ke baos. Nika ada 5 tempat yang nika merupakan adalah titik-titik gitu. Titik-titik yang peka gitu di bawah. Ya. Titik-titik yang peka yang ada di tubuh kita, tubuh manusia. Titik-titik peka terhadap sinar-sinar ketuhanan kita. Jadi yang pertama nika wenten niki di antara kedua alis naik sedikit gitu. Itu yang sering kita bilang dengan kening. Kemudian wenten niki ring kerongkongan. Kemudian ring diki hulu hati atau padma herdaya. Kemudian wenten ring diki ring pusar. Kemudian wenten ditelan gitu secara umum bijak ke wenten 5 tempat. Namun saat kita biasanya sembahyang itu Haji, sekadipun niki kan saya akan kita menunggu Dewa Ayu memasang bija, memakai kan? bija di Hardaya dan di hingga jadi karena kita memakai busana lengkap saat ke pura kan tidak etis kita membuka yang lain nih kan ada bagian-bagian sensitif nih kan tidak etis dibuka di tempat-tempat suci nih kan tidak nyaman, jadi kita cukup menggunakan di 3 tempat gitu. Yang pertama diki. Nika di antara 2 kening atau disebut anja cakra. Nika katanya ada yang bilang niki adalah mata ketiga ini jadi untuk nika kebijaksanaan. Jadi maksud bija yang ditaruh di bagian kening itu agar pica betara pica Tuhan itu membuat kita menjadi manusia bijaksana. Kan kira-kira gitu ya. Dan nikah adalah juga mengingatkan kita untuk pengendalian terhadap pikiran kita karena pikiran, karena yang kita manusia ini kan punya kelebihan dari makhluk lain, yaitu memiliki pikiran. Hidup agar hidup nikah kita bisa gunakan untuk kelangsungan kehidupan kita yang lebih baik. Jangan sampai hidup nikah kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi sebagai pengingat kita. Kemudian selanjutnya nika jakti ring kerongkongan nika. Napi nika gitu. Kalau bija digunakan riki, nika adalah mengingatkan untuk diri kita. Adalah agar kita bahagia menjalani hidup gitu. Sebagai napi ada nika kesadaran pada diri kita akan perbuatan kita. Karena setelah kita berpikir otomatis kita akan berbuat. Karena perbuatan nika selain memiliki efek ke kita juga memiliki efek ke orang lain. Jadi mengingatkan kita akan perbuatan kita. Kadang orang-orang akan dinilai kualitas dirinya dari perbuatan yang dia lakukan. Jadi menikah lagi ampura senior gitu. Hingga jadi nikah mengingatkan kita agar untuk selalu mengendalikan diri dalam hal perbuatan. Kemudian wenten malih lagi satu aja bawa bawa stikan 3 bawa kali lagi satu nika di yang ditelan jakti dikunyah ditelen atau dimakan ditelan hingga ditelan nika berarti nenten dikunyah karena niki sebuah filosofi agar benih-benih kesiwaan nika hidup ring diri kita kan jadinya ditelan agar dia utuh. Karena biasanya kalau biji nih kan ampun usak kan nenten numbuh Jadi diusahakan nih ditelan gitu, jangan dikunyah. Jadi nikah adalah simbol bahwa gimana kita menjaga yang namanya ucapan kita gitu. Bagaimana kita berucap agar tidak menyakiti orang lain dan menyakiti diri kita sendiri. Jadi kalau kita ulas yang wawu nika, jadi mengingatkan kita kembali indeks ajaran etika dasar. Etika dasar yakni trikaya parisuda yang kita miliki. Dan nika akan kita terapkan terus-menerus dari kita usia kecil sampai dengan usia kita tua nanti. Karena ketika kita kecil kita akan mengayomi yang dewasa, kita akan berbakti kepada yang dewasa.
Kemudian ketika kita tua, otomatis kita akan menjadi contoh. Sehingga ajaran etika nih selama hidup kita harus kita terapkan. Gitu. Begini, pertanyaan berikutnya tadi, berapa banyak kita menggunakan bija? Nah, kan kalau kita lihat anak-anak terutama ya, begitu dapat bija, saya punya cucu. Jadi ambil bija banyak sekali plok gitu sampai 25. Nah, sebaiknya bagaimana proses saat menggunakan bija itu? Ini itu Haji kan sekali buniki saat kita mendapatkan bija, boleh bija yang pemangku kan, yang niki. Jika ada proses kesabaran itu Haji. Karena saat kita diberi bija otomatis kan kita milih dulu kan. Milih aneh becek, aneh gede, diusahakan yang bagus, patan misi usak-usak selam-selam nih kan, diusahakan seperti boneka. Jadi kita tempelkan ke kening nih cukup kalau satu nih kajaknya tergenah lagi. Kira-kira mungkin sekitar 3 atau 5 gitu, pang manis gitu. Yang jegek panyanggat kena jegek yang besliu kan kene neplok kadang jantung. Hingga ini cukup sewajarnya saja, gitu, mangga manis kan. Kemudian ditelan juga sekali punika, kalau ditelan usahakan yang utuh nih. Sekali punika pilih yang bagus, kemudian cukuplah 1 sampai 3 nih kan. Paling terlalu banyak apalagi dikunyah nih kan, banyak yang lihat nih kan, banyak sekali segini dikunyah. Para pemirsa, jelas sekali penuturan Ibu narasumber Dewayu bahwa bija itu semestinya dibuat dari bahan-bahan yang baik. Bahan baik itu usahakan beras atau biji-bijian, dalam hal ini beras, itu yang bagus, yang bersih, yang utuh. Kalau bisa yang harum. Karena ini niase sebagai sarana berdoa agar kita mendapatkan sesuatu yang utama juga. Yang kedua tadi kesimpulannya, ketika menggunakan bija, sesungguhnya proses penghalusan budi, melatih kesabaran. Ya, bija saat dipilih tentang yang baik, yang besar, yang harum, ya, itu memerlukan waktu. Kadang-kadang mangkehan malu, ya, mangkehan beberapa kali, beberapa angkehan tengendong ya, Dewayu, baru kita pilih, taruh di sini. Kemudian memilih lagi, pilih yang ditelan. Proses pengendalian diri, proses melatih kesabaran. Saya kira itulah yang disampaikan oleh narasumber. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari pedoman tadi. Cucu saya yang sering makan bija, itu dengerin ibu gurumu ya. Ibu gurunya mengatakan bija itu ditelan 1 atau 3, terus di sini 3 sampai 5 ideal, sehingga wajahmu yang cantik, yang ganteng itu semakin cantik dan semakin ganteng. Terima kasih, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.